Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Beraya pernah bertemu dengan orang yang kaya tapi miskin di Indonesia? Yang dimaksud dengan kaya tapi miskin itu ya seperti yang banyak kita kenal sih, banyak fenomena di Indonesia. Misalkan ada orang yang kelewat kaya sebenarnya, mobilnya Alphard atau Mercedes-Benz atau menunjukkan ciri-ciri kemewahan yang lainnya gitu dalam hal berkendara, tetapi kendaraannya pas ke SPBU pakai premium atau pertalite yang disubsidi untuk rakyat kecil gitu. Misalkan kayak gitu kan, atau misalkan rumahnya besar tapi pakai gas melon gitu, yang untuk rakyat miskin yang kayak gitu. Atau rumahnya besar, uangnya banyak, gajinya besar, tapi pas kondangan, pas bikin pesta itu nutup jalan. Bukannya sewa gedung tapi nutup jalan gitu. Ya, iya kan banyak yang seperti itu. Jadi nggak mau sewa gedung, takut mahal, mendingan jalan aja dipotong gitu. Nggak apa-apa, jadi macet juga nggak apa-apa. Yang penting dia nggak terlalu mahal gitu. Ada yang kayak gitu kan, banyak. Atau punya mobil tapi gak punya garasi, jadi akhirnya mobilnya dijejerin di pinggir jalan gitu, ditutupin pakai selimut doang gitu, jadi bahu jalan, jadi jalannya makin kecil gitu. Atau punya rumah besar 2 lantai 3 lantai, ada mobil tetapi menerima sumbangan dan tidak ada perasaan bersalah gitu, menerima sumbangan untuk fakir miskin dari dinas sosial atau yang kayak gitu gitu. Kan di Indonesia banyak kita melihat fenomena yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai orang yang kaya tapi miskin. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang-orang yang seperti itu gitu? Ada orang yang kelihatannya tuh kaya tapi selalu mengambil hak-hak dari fakir miskin. Ya banyak alasannya, tapi yang akan disorot di video ini adalah orang-orang itu biasanya kebanyakan, atau mungkin saja mereka, tidak selalu ya, tapi mungkin saja mereka itu adalah yang kayanya dengan cara nge-cheat, dengan cara curang, dengan cara korup gitu. Jadi di episode ini kita akan jelaskan bahwa korupsi itu bukan hanya terkait dengan jabatan, korupsi itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, terkait dengan masalah ini kita akan melihat beberapa hal. Garis sederhananya begini Baraya. Kalau mau jadi orang kaya, maka hal pertama yang dimiliki seseorang itu adalah mental untuk jadi orang kaya. Apa saja mentalitas orang kaya itu? Ya, diantaranya adalah kemampuan dia untuk bisa mengelola dan memanajemen keuangan dengan baik. Pengeluarannya di-manage dengan baik. Dia tidak mudah diiming-imingi oleh barang. Kemudian kalau misalkan dia dapat uang sekian, dia tahu alokasinya untuk apa. Kan kurang lebihnya seperti itu. Sejauh mana dia harus simpan dananya, sejauh mana dia harus investasi, sebesar apa dia harus belanja untuk kebutuhan konsumsinya, seberapa banyak atau seberapa intensif dia harus berhutang misalkan, dan hutang itu dia gunakan untuk apa dan sebagainya, itu benar-benar sudah dia ketahui dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau misalkan ada orang yang sudah bermental seperti itu, maka orang itu biasanya akan menjadi kaya. Dia kemudian rajin bekerja, dia kreatif dalam berkarya, kemudian dia benar-benar terpercaya dalam berbisnis dan sebagainya. Itu adalah mentalitas yang membuat dia akan menjadi kaya. Cepat atau lambat, dengan mentalitas seperti itu dia akan menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang bermanfaat buat orang lain, kan begitu. Nah, tetapi kalau ada orang yang kaya tetapi tidak menggunakan mentalitas kekayaan seperti itu, maka dia akan tetap berperilaku seperti orang miskin. Ditanya, kenapa kamu gini? Misalkan sama polisi, ya kenapa kamu ini? Ya apa, sebagai rakyat kecil kita kan gini. Padahal naik Alphard. Saya pernah itu nonton di televisi, ada orang diwawancara pas ditilang kayak gitu. Ya dia bilang, iya Pak, sebagai rakyat kecil, padahal dia naik Alphard gitu, tapi ngakunya sebagai rakyat kecil. Itu kan berarti mentalitasnya adalah mentalitas orang miskin, mentalitas orang kecil gitu. Atau misalkan ya yang tadi itu, kalau misalkan dia orang yang benar-benar sudah bermental kaya, ketika dia sudah besar, kemudian dia punya mobil, misalkan mobil Alphard, maka dia akan menghargai jerih payahnya untuk mendapatkan mobil itu. Sehingga dia nggak mungkin memperlakukan mobil itu dengan memberinya BBM bersubsidi, kan begitu. Atau misalkan ketika dia sudah menjadi orang kaya, orang yang bermental kaya itu akan berpikir misalkan di rumahnya itu nggak akan pakai gas melon, tapi gas yang lebih besar. Kenapa gas melon itu gas yang disubsidi? Dia akan menghormati orang yang miskin dan tidak akan mengambil hak-haknya karena dia merasakan pernah bekerja, berjuang sebagai orang miskin sampai naik ke atas. Karena penghargaan itu, maka dia nggak akan mungkin pakai gas melon kayak gitu. Mentalitas orang kaya akan membuat orang kaya itu benar-benar kaya dalam hal perilakunya.
bukan hanya dalam jumlah uang yang dimilikinya. Nah, begitu. Nah, tetapi di Indonesia banyak yang tidak seperti itu karena caranya adalah cara korupsi, cara nge-cheat. Bagaimana cara nge-cheat? Ada beberapa contoh yang ingin saya tunjukkan gitu ya. Saya dulu mau beliin anak saya sepatu di pasar gitu. Nah, tapi si pasar itu sudah lama sekali si toko-toko yang di pinggir jalan itu tertutup habis oleh pedagang-pedagang yang ngemper gitu, yang di atas trotoar. Dan lebih gilanya lagi, pemerintah malah memberikan jongkok-jongkok itu buat pedagang-pedagang di trotoar itu karena untuk membela fakir miskin dan sebagainya. Padahal itu si jongkok-jongkok itu, si lapak-lapak itu justru dengan cara yang sangat kumuh, cara yang tidak sehat, menutup toko-toko yang ada di belakangnya. Toko-toko yang ada di belakangnya itu kan sah di situ, dia bayar pajak gede karena di pinggir jalan. Dia buka toko dan sebagainya, tapi tokonya sama sekali tidak terlihat oleh jongkok-jongkok yang ada di depan, jongkok-jongkok liar yang ada di depan. Nah, saya mau beli ke toko sepatu yang di situ itu, ternyata sudah tutup karena yaitu ditutupi sama jongkok-jongkok yang tadi itu. Dan toko-toko yang kanan kirinya juga sudah banyak sekali yang tutup, bahkan tidak laku. Iya, karena tidak laku gara-gara ditutup aja semuanya sama pedagang-pedagang liar yang ada di sana. Ya, karena saya sudah tanggung ada di sana dan anak saya di situ juga ngelihat toko mainan, jongkok mainan, lapak mainan gitu, ya pedagang emperan gitu. Akhirnya anak saya itu tertarik beli mainan di situ. Ya udah, sekalian beli mainan, sekalian saya ngobrol sama orang yang ada di sana. Pak, ini toko-toko di sini tutup ya? Iya tutup, kata si pedagangnya teh. Soalnya udah nggak laku, kata dia teh. Ya iyalah nggak laku, kata saya teh, kan bapak yang nutup ini lapaknya di sini. Ya enggak tuh, pada ini saya di sini juga sudah izin sama si kokoh itu, bahkan ini listrik saya ada di sini juga ngambilnya dari situ, katanya gitu. Ya sebenarnya kan si kokohnya pasti mengizinkan karena si lapak-lapak yang ada di sini kan udah dikuasai sama preman. Pasti kalau enggak jadi intimidasi, dan apalagi orang-orang Cina di Indonesia itu kan kalau dagang trauma. Kalau misalkan harus bentrok sama pribumi itu kan trauma karena kasus 98 dan sebagainya, kan khawatir sekali. Jadi ya pasti mengizinkan itu. Tapi kan kok nggak ada rasa bersalah sama sekali. Ini ada toko yang besar di ini ditutupin sama si jongkok-jongkok yang kayak gini. Tapi terus ya udah saya ngobrol lagi gitu ya. Ini barang-barang ngambilnya dari mana, Pak? Aduh, saya nggak tahu, Pak. Ini mah saya mah cuma kerja di sini gitu. Yang punyanya mah si Pak Haji itu, gitu. Dia bilang nih si Pak Haji itu. Si Pak Haji apa? Iya, itu udah di si Pak Haji itu tuh udah punya banyak ini, Pak, banyak lapak-lapak kayak gini di mana-mana udah banyak. Pak, itu di situ juga ada, Pak. Jadi ternyata si Pak Haji itu punya banyak jongkok, tapi semuanya di emperan, semuanya nutup tempat dagang orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi si Pak Haji itu dia nggak tahu gimana ceritanya, dia itu sebenarnya telah bisnis dengan cara yang haram. Tapi dia ngiranya halal. Makanya si Emang yang tadi itu yang tadi saya tanyain, dia bilang, ya Pak, namanya juga kerja, yang penting mah halal gitu. Ya halal dari mana itu teh? Kalau misalkan ngomong halal-halal kan berarti itu ngomongin soal Islam ya. Kalau misalkan ngomongin soal Islam, itu ada berapa syariat Islam yang dilanggar di situ? Bikin jongkok di situ. Satu, itu harusnya tanah untuk taman. Tamannya hilang, pohonnya ditebang. Yang baru ditanam sama pemerintah itu langsung ditebang sengaja biar ada jongkok di situ. Yang jongkok yang kumuh itu, yang nggak bener itu kan udah melanggar syariat. Kemudian itu trotoar diambil juga, itu menghalangi orang yang berjalan kaki, itu juga melanggar syariat. Kemudian menghalangi orang bisnis, itu juga melanggar syariat. Kemudian pemerintah mengatakan bahwa itu tidak sesuai peraturannya begitu, melanggar peraturan pemerintah, itu juga melanggar syariat. Jadi ada banyak syariat yang dilanggar dalam bisnisnya si Pak Haji itu, tapi tetap dia bilang bahwa ini kan yang penting halal gitu. Nah, kalau misalkan si Pak Haji itu mendapatkan kekayaan dari situ, dari jongkok yang banyak itu dan semuanya di emperan, dia nggak mau sewa gedung, dia nggak mau apa, nggak mau sewa ruko dan sebagainya, dan akhirnya menutup lahan kerja orang lain, maka si Pak Haji itu kaya tapi miskin. Makanya mungkin saja dalam kehidupan keseharian, saya nggak tahu si Pak Hajinya kayak gimana, tapi dalam kehidupan keseharian dia mungkin akan melakukan hal yang tadi itu, punya mobil tapi nggak punya garasi, jadi akhirnya si mobilnya disimpan di pinggir jalan, nggak apa-apa, orang lain macet juga, yang penting dia bisa di situ. Terus gasnya di rumahnya pakai gas melon gitu ya, biarin subsidi untuk fakir miskin juga, kan saya juga sama-sama rakyat ya, kayak gitulah. Jadi makanya korupsi itu harus dipahami sebagai bukan hanya pejabat menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya saja untuk mendapatkan harta kekayaan. Korupsi itu bisa dilakukan oleh semua hal. Kita semua hidup di negara yang memang kebanyakan orang memang nge-cheat dalam pekerjaannya.
Kan begitu. Atau contoh yang lain lah. Saya punya teman SMA satu organisasi. Udah lama gak kontakan, tapi tiba-tiba dia ngontak ke saya. Bul, apa kabar? Bla bla bla, basa-basi busuk gitu ya. Terus dia tawarin, saya ada bisnis nih, mau nggak gitu. Ternyata dia itu adalah pemasar dari sebuah sekolah tinggi atau universitas atau yang semacam itulah. Yang dia kemudian dengan secara terbuka gitu mengatakan bahwa universitasnya atau sekolah tingginya itu adalah sekolah tinggi yang menyediakan ijazah secara instan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi dia bilang, ya kesini aja kalau misalkan butuh ijazah S1, S2, nanti kita ada pertemuan di sini seminggu sekali. Jadi kuliahnya cuma seminggu sekali, ketemu sama dosen, begini dan begitu. Nanti pas di akhir bayar sekian, nanti dapat ijazah S1, S2 dan bla 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 kayak gitu. Terus saya katakan, atau itu mah ijazahnya ijazah bodong atau ijazah palsu? Ya enggak, tuh kan ada pertemuannya seminggu sekali, kata dia teh. Ya ini mah sekedar untuk membantu, kan banyak juga di kita teh ya sana. Kata dia, ini jujur kata dia gitu. Ada kan pejabat-pejabat di Indonesia yang pengen naik pangkat, tapi gak ada waktu untuk kuliah lagi. Kan kalau harus naik pangkat harus kuliah dulu, harus apa dulu. Nah mereka kan sibuk, mereka kan gak ada waktu. Jadi nah ya sama kita difasilitasi untuk dapat yang kayak gini. Gak ada kuliah sama sekali, seminggu sekali gak ketemu juga gak apa-apa, asal ada bayar ini, ada syarat-syarat ini, nanti ijazahnya keluar. Kata dia seperti itu. Ya atau itu caranya haram atuh. Kan berarti ijazahnya palsu, berarti ada pejabat-pejabat yang datang ke sana, sebenarnya pejabat itu nggak layak naik pangkat, tapi dinaikin pangkatnya gara-gara ijazahnya disediain sama ini gitu kan. Saya tantang kayak gitu. Terus teman saya mengatakan, ya enggak atuh, ini mah atuh gak ada haram-haramnya tuh, ini mah kan semuanya gak ada yang dirugikan, semuanya bahkan diuntungkan. Ya kami dapat untung dari profit itu, si pejabat itu juga nggak usah capek-capek, nggak usah buang-buang waktu dan dapat ijazah ini, kan nggak ada yang dirugikan. Ya saya bilang ini yang dirugikan itu adalah negara dan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur tidak akan mengambil jalan ini, sehingga kalau orang-orang jujur itu jadi pejabat, berarti dia tidak naik pangkat, ya kan? Sebaliknya, pejabat-pejabat yang tidak jujur akhirnya dapat ijazah palsu dan dia naik pangkat. Kalau dia naik pangkat, naik tanggung jawab. Berarti ada lebih banyak orang yang di bawah tanggung jawabnya dia. Kalau dia sendiri tidak jujur dalam hal itu, berarti dia juga pasti akan menyakiti orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Kan seperti itu. Sedangkan orang-orang yang jujur tidak bisa jadi apa-apa karena tidak mungkin mengambil jalan ketidakjujuran ini. Wah, dia protes ya gini, yang penting makan halal. Nah, balik lagi ke situ, yang penting mah halal. Nah, ini kan cara-cara yang curang seperti itu. Di Indonesia banyak sekali kayak gini. Dan akhirnya orang-orang yang seperti itu, yang nge-cheat untuk menjadi kaya itu, akhirnya bermentalnya tetap miskin. Ketika ada bantuan, dana bantuan, dia paling duluan pengen, padahal ini gitu ya. Jadi ketika mau minjem ke bank, dia ngaku rumahnya gede, dia ngaku mobil tetangga aja dia klaim sebagai mobil dirinya, rumah saudaranya aja dia klaim sebagai mobil rumah dirinya, kan gitu. Tapi kalau misalkan bagian dari minta bantuan ada bantuan dari pemerintah, dia ngaku tiba-tiba jadi fakir miskin, bahwa ini semuanya milik ini milik itu dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti itulah adalah orang-orang yang aslinya memang tidak pernah layak untuk menjadi kaya, karena dia kaya dengan cara yang curang. Orang seperti itu hidupnya nggak akan bahagia. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa orang-orang seperti itulah yang tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, justru malah memberikan penderitaan yang besar kepada orang lain. Berhati-hatilah kalau ketemu sama orang-orang semacam itu. Kalau bisa beri mereka nasihat bahwa jalan yang mereka tempuh itu adalah bahwa jalan yang salah. Kalau ketemu sama orang kaya tapi masih pakai gas melon kayak gitu, kasih tahu bahwa ini adalah hak bagi fakir miskin, ini disubsidi. Jangan sampai orang kaya tapi bermental miskin dan akhirnya menyengsarakan orang miskin. Yang miskin makin miskin, yang kaya memfasilitasi subsidi untuk orang-orang fakir miskin. Itu namanya kurang ajar. Itu namanya korupsi gitu ya. Nah, kenapa banyak orang-orang yang seperti itu? Banyak orang-orang yang nge-cheat seperti itu. Ada banyak penjelasan, nanti dibahas di episode yang lain kapan-kapan, tapi juga sudah ada di episode yang ini. Jadi kalau Baraya mau, silakan tonton episode itu. Jadi ayo kita mulai.